Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini adalah bagaimana seharusnya kita berdoa. Bacaan terambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Wah, kita sering berdoa. Bahkan dalam satu hari minimal 5 kali kita berdoa. Tetapi apakah doa-doa yang kita panjatkan adalah doa yang seharusnya kita doakan? Atau doa-doa yang selama ini kita doakan isinya adalah begitu panjang sekali permohonan, dan permohonan. Di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, tercantum bagaimana seharusnya kita berdoa. Doa yang diawali berpusat dan juga diakhiri kepada Allah. Diawali dengan seruan kepada Allah dan diakhiri kepada Allah. Doa yang tulus, ringkas dan sederhana serta tidak bertele-tele. Bukan karena banyaknya atau panjangnya kalimat yang menyebabkan doa itu dikabulkan. Bukan juga dengan kata-kata yang puitis, yang indah, sehingga doa itu kemudian dikabulkan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita tulus, sederhana, tunduk, taat, dan berserah total kepada Allah. Doa yang benar adalah doa yang kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada perbedaan, tidak ada bias, ataupun juga kesenjangan. Tetapi sebuah konsisten atas doa yang diucapkan dan juga kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Kita berdoa memuliakan nama Tuhan. Tetapi kehidupan kita sehari-hari, apakah kita memuliakan nama Tuhan atau justru kita memalukan nama Tuhan? Orang Kristen kok begitu sih? Bagaimana kita hidup untuk memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah, melakukan kehendaknya, memohon Roh Kudus untuk menolong kita. Hidup yang sederhana, jauh dari konsumtif, hedonisme, tamak. Contoh dalam doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Bukan yang sebanyak-banyaknya, tapi sekali lagi yang secukupnya. Yang berikutnya adalah sikap hidup yang adil, yang timbal balik, tapi juga tidak menuntut orang lain. Contoh, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi kita juga diminta untuk kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kita tidak menuntut orang lain harus mengampuni kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengampuni orang lain? Karena kita minta ampun kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah kita berdoa jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu juga berarti kita berusaha untuk tidak mendekati pencobaan. Karena tahu bahwa pencobaan itu membawa kita kepada kecelakaan. Juga apabila kita tahu ada yang jahat, kita cepat-cepat menghindar. Supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Kita cepat-cepat melepaskan diri. Supaya kita terhindar dari bahaya. Bukan bermain-main dengan bahaya, pencobaan. Dan kemudian kita menikmatinya berkumpul dengan orang-orang yang jahat. Tidak demikian. Dan kemudian kita mengaku dan memaknai bahwa kerajaan, kuasa, dan kemuliaannya sajalah yang terjadi sampai selama-lamanya. Bukan hanya berfokus pada masalah kita sehari-hari saja. Kita berpikir begitu buka mata, masalah saya apa? Apa yang harus saya lakukan? Ya, dan kita berkutat itu sepanjang waktu, sepanjang hari sampai kita tutup mata. Kita melupakan kehadiran kerajaannya, kuasa dan kemuliaannya. Mari kita ingat, selama kita di dunia kita punya masalah. Tapi setelah selesai kehidupan kita di dunia, apapun masalah kita juga akan selesai. Tetapi kerajaan dan kemuliaannya tidak selesai.
Dan oleh karena itu, mari kita mengingatnya. Sekali lagi, kerajaan, kuasa, dan kemuliaannya itulah yang kekal, yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ikut berkarya dalam peristiwa kehidupan kita. Dan juga pada saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan memasukinya dengan secara lebih utuh. Oleh karena itu, mari kita berdoa dengan seharusnya dan sungguh-sungguh dengan tulus hati. Selamat berdoa, Tuhan memberkati kita. Amin.